Suamiku meninggalkan aku dan anakku setelah insiden dengan pelakor itu. Channel ini berisikan video konten kisah menarik. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezeki. Langsung saja ke cerita. Pagi itu dimulai seperti biasa. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk anakku yang masih kecil dan bersemangat memulai hari. Rumah kami kecil tapi penuh kehangatan, atau setidaknya itulah yang kurasakan selama bertahun-tahun menikah. Suamiku sudah lama bekerja di luar kota, tapi kali ini dia bilang akan pulang lebih awal. Hatiku sedikit senang, berharap bisa berkumpul bersama sebagai keluarga lagi. Namun semua berubah begitu aku membuka pintu rumah. Di depan mata, berdiri wanita itu, pelakor yang selama ini kusembunyikan rasa marah dan kecewa dalam hatiku. Wajahnya dingin, matanya penuh ambisi, dan tanpa rasa bersalah ia menatapku seolah aku adalah penghalang terbesar dalam hidupnya. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, tangan pelakor itu terangkat dan menampar wajahku dengan keras. Suara tamparan itu seperti dentuman keras yang menggema di telingaku, dan wajahku panas terbakar oleh rasa malu dan sakit yang menyebar. Anak kami yang duduk di sudut ruang menangis ketakutan melihat apa yang terjadi. Aku terdiam, tak sanggup membalas atau menghindar. Yang membuat hatiku lebih remuk adalah melihat suamiku yang berdiri di samping pelakor itu. Bukannya menenangkan aku, dia justru menatapku dengan dingin dan tiba-tiba menyikut aku dengan kasar, membuat aku terjatuh ke lantai. Suaranya berat dan dingin saat berkata, "Sudahlah, jangan buat masalah." Aku terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Orang yang selama ini kupercayai, yang aku cintai dan percaya akan melindungi aku, malah memilih memihak pada wanita itu dan mengabaikan aku dan anak kami. Tubuhku gemetar menahan luka yang tidak hanya dari tamparan fisik, tapi dari pengkhianatan hati yang dalam. Anakku yang menangis tersedu-sedu berlari memelukku. Aku memeluknya erat, mencoba menguatkan diri, walau air mataku sulit untuk ditahan. Di sudut hatiku, ada perasaan hancur yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Rumah yang dulu menjadi tempat penuh, cinta kini terasa seperti penjara yang dingin dan asing. Hari itu aku belajar satu hal yang pahit. Cinta dan kepercayaan bisa hancur, secepat tamparan di wajah. Dan aku harus mulai memikirkan bagaimana bertahan, bukan untuk dirinya, tapi untuk anakku yang bergantung padaku. Setelah hari yang mengerikan itu, rumah kami tidak pernah sama lagi. Suamiku yang dulu hangat dan penuh perhatian, kini berubah menjadi sosok yang dingin dan jauh. Ia sering pergi tanpa memberitahu kemana, atau bahkan tak pulang sama sekali. Saat aku bertanya, ia hanya memberi jawaban singkat, penuh amarah, dan rasa acuh yang menusuk hati. Aku dan anakku menjadi saksi dari pergeseran besar yang terjadi dalam keluarga kecil kami. Anakku yang biasanya ceria mulai sering menangis tanpa sebab, mungkin merasakan getaran luka yang kurasakan juga. Aku berusaha sekuat tenaga menjaga senyumnya, walau dalam hatiku ada hujan badai yang menggulung. Hari-hari kami penuh dengan sunyi dan ketidakpastian. Aku mulai merasakan beban yang berat, sebagai seorang ibu sekaligus kepala keluarga. Segala kebutuhan anakku harus kuberikan, sementara aku masih berjuang memahami mengapa suamiku bisa berubah begitu drastis. Kenapa dia lebih memilih wanita lain daripada aku yang sudah melahirkan dan merawat anaknya? Dengan penuh cinta, rasa sakit itu bukan hanya karena ditinggalkan, tapi juga karena dikhianati oleh orang yang aku cintai dan percayai. Aku sering menatap foto kami bertiga di meja makan, mengenang saat-saat bahagia yang kini terasa seperti mimpi yang jauh. Aku tahu, aku harus bangkit, walau rasa sakit itu seperti beban berat yang melekat di dadaku. Setiap malam aku memeluk anakku erat-erat, membisikkan kata-kata penghiburan yang sejujurnya. Kurasakan untuk diriku sendiri juga. Kita akan baik-baik saja, Nak. Ibu akan selalu melindungimu. Kata-kata itu menjadi mantra hidupku. Kekuatan untuk tidak menyerah meski dunia terasa runtuh di sekitarku.
Aku mulai belajar bahwa cinta tidak selalu cukup untuk mempertahankan sebuah rumah. Terkadang, yang terpenting adalah keberanian untuk melangkah sendiri demi masa depan yang lebih baik, terutama untuk anakku. Hari-hari berlalu, tapi luka di hatiku tidak kunjung sembuh. Luka itu bukan hanya dari tamparan yang pelakor, berikan atau dari sikap suamiku yang mengabaikan aku dan anak kami. Luka itu adalah pengkhianatan dalam bentuk paling dalam ketika seseorang yang kau cintai justru menjadi penyebab penderitaanmu. Setiap pagi aku bangun dengan rasa sakit yang tersembunyi, yang tak tampak oleh siapapun selain aku dan anakku. Aku mencoba menyembunyikan semuanya di balik senyum yang dipaksakan, agar anakku tidak pernah tahu betapa rapuhnya aku. Anak kecilku masih membutuhkan aku untuk menjadi pelindung dan pendampingnya, bukan ibu yang patah dan kehilangan harapan. Di sekolah anakku, aku mulai menjadi lebih aktif. Aku ingin memastikan bahwa di dunia luar, anakku mendapatkan kehidupan yang normal dan bahagia. Aku berusaha mengobrol dengan para guru, mencari teman-teman baru, dan bahkan ikut komunitas ibu-ibu lain. Semua itu kulakukan supaya aku dan anakku bisa merasa memiliki ruang baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Namun, di malam hari saat lampu sudah dimatikan dan rumah sunyi, aku merasakan kesepian yang begitu dalam. Aku sering duduk di balkon rumah kecil kami, menatap langit yang luas dan bertanya dalam hati, kenapa aku harus merasakan ini? Kenapa aku yang sudah berjuang begitu keras harus dikhianati? Aku sadar luka yang aku rasakan ini bukan hanya milikku seorang. Aku berbagi luka ini dengan banyak ibu di luar sana yang juga mengalami pengkhianatan dan penelantaran. Tapi aku tidak ingin hanya menjadi korban. Aku ingin menjadi contoh bahwa wanita dan ibu bisa bangkit dari keterpurukan, lebih kuat dan lebih tegar dari sebelumnya. Setiap kali anakku tertidur pulas di pelukanku, aku berjanji dalam hati bahwa aku akan melakukan apapun agar dia tidak pernah merasakan kesedihan yang aku rasakan sekarang. Aku akan melindungi dia dari dunia yang kejam, dan aku akan membangun masa depan yang lebih baik, bahkan jika itu harus kujalani seorang diri. Dalam keheningan malam, aku mulai menulis. Bukan hanya catatan harian, tapi juga harapan dan rencana untuk masa depan. Aku ingin membuktikan bahwa hidupku tidak akan berhenti di titik ini. A Wagon Bright, Bahrain dan Berwan. Bukan hanya untuk diriku, tapi terutama untuk anakku. Aku ingin dia tahu bahwa ibunya adalah wanita yang tidak pernah menyerah. Dan meskipun luka itu masih ada, aku mulai merasakan benih-benih kekuatan tumbuh dalam diriku. Kekuatanku bukan hanya dari luar, tapi dari dalam hati yang terluka, namun tetap ingin bangkit dan melangkah maju. Setelah melewati masa-masa penuh luka dan keputusasaan, aku tahu aku tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan. Aku harus bangkit, untuk diriku sendiri dan terutama untuk anakku yang bergantung sepenuhnya padaku. Aku sadar, hidup ini tak akan memberi jalan mudah, tapi aku yakin aku bisa melewati semuanya dengan kerja keras dan tekad. Hari-hariku berubah drastis. Tak lagi ada waktu untuk bersedih lama-lama. Pagi-pagi aku sudah menyiapkan segala sesuatunya, sarapan, pakaian anak, dan bekal sekolah. Sementara dia berangkat ke sekolah, aku memulai pencarian pekerjaan yang bisa kucocokkan dengan peranku sebagai ibu tunggal. Aku mulai melamar di berbagai tempat, dari toko kelontong sampai usaha kecil di sekitar rumah. Aku juga mencoba belajar keterampilan baru lewat internet, mencari peluang untuk mengembangkan diri. Pekerjaan pertama yang kudapat memang bukan yang kuimpikan, tapi aku terima dengan lapang dada. Menjadi kasir di sebuah minimarket kecil bukanlah hal mudah, terutama ketika aku harus membawa anak kecil bersamaku setelah pulang sekolah. Aku mengatur waktu sedemikian rupa agar aku bisa menjaga dia, sekaligus memenuhi kewajibanku bekerja. Setiap malam, aku dan anakku melewati hari yang panjang bersama, tapi aku selalu berusaha membuatnya bahagia, meskipun dalam keadaan sederhana. Aku mulai merasakan kelelahan yang luar biasa, baik fisik maupun mental. Ada kalanya aku menangis diam-diam saat anakku sudah tidur,
merasakan beratnya tanggung jawab yang aku pikul sendirian. Tapi aku selalu bangkit kembali, mengingat janji yang pernah kuucapkan padanya. Ibu akan selalu melindungimu. Kata-kata itu bukan sekadar janji kosong, tapi sumber kekuatan yang tiada henti. Di tengah perjuangan itu, aku juga mulai membangun lingkaran sosial baru. Aku bertemu dengan ibu-ibu lain yang juga berjuang keras, dan kami saling mendukung satu sama lain. Kami berbagi cerita, tawa, bahkan air mata. Dari mereka aku belajar banyak tentang kekuatan dan ketabahan. Aku tidak lagi merasa sendiri. Anakku mulai menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Dia menjadi lebih mandiri dan ceria, walau kadang aku melihat ada rasa kehilangan dalam matanya. Aku selalu mencoba untuk mengisi kekosongan itu dengan kasih sayang dan perhatian. Aku ingin dia tahu bahwa walaupun ayahnya pergi, kami tetap lengkap dan kuat. Malam-malam kami pun berubah menjadi saat yang penuh kehangatan. Aku membaca cerita pengantar tidur, mengajarinya hal-hal baru, dan mendengarkan setiap impian kecilnya. Dalam senyumnya, aku menemukan arti sebenarnya dari perjuanganku. Dia bukan hanya alasan aku bertahan, tapi juga sumber kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Meski perjalanan ini berat, aku percaya setiap langkah yang kuambil adalah bagian dari proses membangun kehidupan baru. Hidupku mungkin tidak seperti yang dulu, tapi aku yakin masa depan yang cerah masih menunggu kami. Aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan terus melangkah, tak peduli seberapa berat jalan yang harus kujalani. Di tengah perjuangan dan rutinitas yang padat, aku tidak menyangka bahwa hidup akan mempertemukanku dengan orang-orang yang membawa harapan baru. Awalnya aku merasa sendirian, seolah harus berjuang melawan dunia hanya dengan 2 tangan. Namun, Tuhan punya cara indah untuk menunjukkan bahwa aku tidak benar-benar sendiri. Suatu sore, ketika aku sedang mengantar anakku pulang dari sekolah, kami bertemu dengan seorang wanita paruh baya yang tinggal di lingkungan sekitar. Namanya Bu Rini, seorang ibu yang sudah lama menetap di lingkungan kami. Ia ramah dan penuh perhatian. Melihat kelelahan di wajahku, ia mengajak kami untuk singgah di rumahnya, sekadar minum teh dan beristirahat sebentar. Dari pertemuan itu, aku mulai merasakan kenyamanan yang lama hilang. Bu Rini bukan hanya tetangga biasa, ia seperti seorang ibu yang menguatkan dan memberi semangat. Ia sering datang membantu saat aku harus bekerja lembur, bahkan menawarkan bantuan menjaga anakku. Dukungan kecil dari orang lain ternyata sangat berarti, memberi warna baru dalam hari-hariku yang penuh perjuangan. Tak lama kemudian, aku juga bertemu dengan beberapa ibu lainnya di sekitar lingkungan. Kami membentuk sebuah komunitas kecil, saling berbagi pengalaman dan dukungan. Dari mereka aku belajar banyak tentang arti kekuatan dan kebersamaan. Terkadang, cukup dengan didengarkan dan berbagi cerita, beban yang terasa berat bisa berkurang. Selain itu, aku juga mulai mendapat kesempatan kerja yang lebih baik. Temanku di komunitas itu mengenalkanku pada seorang pemilik toko online yang membutuhkan bantuan manajemen dan pemasaran. Aku yang sejak dulu suka belajar hal baru, mulai mencoba peruntungan di dunia digital. Walau awalnya penuh tantangan, aku menemukan sesuatu yang baru, peluang untuk berkembang dan meraih kemandirian finansial. Perlahan tapi pasti, aku mulai membangun kembali kehidupan yang dulu terasa hancur. Aku belajar untuk percaya pada diriku sendiri, bahwa aku mampu melewati masa sulit ini. Anakku pun ikut tumbuh dengan bahagia, merasakan kebahagiaan yang mulai kembali menghiasi rumah kecil kami. Yang paling membuatku bahagia adalah ketika anakku berkata suatu hari, "Ibu, aku bangga punya ibu yang hebat seperti kamu." Kata-kata itu menyentuh hatiku lebih dalam dari apapun. Aku tahu semua perjuangan ini tidak sia-sia. Meski bayangan masa lalu masih kadang hadir, aku bertekad untuk tidak membiarkan luka itu menghentikan langkahku. Aku belajar menerima bahwa hidup tak selalu berjalan mulus, tapi dengan dukungan dari orang-orang baik di sekitarku, aku bisa terus maju. Aku dan anakku bukan hanya bertahan, tapi mulai merajut mimpi baru bersama. Setelah semua yang kulewati, pengkhianatan, kejatuhan, dan kesepian, aku mulai menyadari bahwa hidupku tak lagi berputar pada masa lalu. Tak ada gunanya terus meratapi luka yang tak akan pernah dimintai maaf. Aku telah memilih untuk bangkit. Dan setiap langkah kecilku ke depan, aku sadari, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk anakku. Ia adalah alasan aku tetap tersenyum, bahkan di hari-hari tergelapku. Saat lelah menghantam tubuhku setelah seharian bekerja, cukup mendengar dia berkata, "Ibu, aku sayang ibu," seluruh penatku sirna. Pelukannya, senyumnya, dan cahaya polos di matanya adalah bahan bakar utama yang menggerakkan hidupku.
Anakku tumbuh dengan cepat. Setiap hari ia belajar hal baru di sekolah, dan aku selalu menjadi pendengarnya yang setia saat dia bercerita tentang teman-temannya, tentang guru favoritnya, atau tentang cita-citanya. Menjadi dokter supaya bisa menyembuhkan ibu yang sering sakit kepala. Aku tertawa, pura-pura menyembunyikan air mata haru yang ingin jatuh. Di saat yang sama, aku mulai mengenal lebih dalam betapa besar tanggung jawab menjadi seorang ibu tunggal. Bukan hanya tentang memberi makan dan pakaian, tapi juga tentang memastikan bahwa anakku tidak tumbuh dengan luka dari perpisahan orang tuanya. Aku berusaha keras membentuk dunianya senyaman mungkin. Tak boleh ada trauma, tak boleh ada rasa kekurangan. Meskipun aku tahu aku tidak bisa menggantikan sosok ayah, aku ingin memastikan bahwa ia tak pernah merasa ditinggalkan. Aku mulai menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerjaku. Tak banyak, tapi cukup untuk membeli hal-hal yang ia butuhkan. Sepatu baru, buku pelajaran, dan kadang camilan favoritnya. Aku juga mengajaknya berjalan-jalan di akhir pekan, ke taman kota atau perpustakaan, agar ia merasa tetap punya kenangan indah di masa kecilnya, meski tanpa figur ayah. Dan malam-malam kami selalu istimewa. Setelah makan malam sederhana, kami biasa berbincang panjang sebelum tidur. Ia akan bersandar di pangkuanku dan bertanya banyak hal. Ibu, kenapa ayah nggak pulang lagi? Pertanyaan itu seperti pisau, tapi aku sudah belajar untuk tak lagi berdarah karenanya. Aku mengelus rambutnya dan menjawab lembut. Karena kadang, orang dewasa membuat keputusan yang salah, tapi bukan salahmu, nak. Dan kamu tetap anak yang paling dicintai. Ia terdiam lalu memelukku erat. Aku tahu dia mengerti lebih banyak daripada yang bisa ia ucapkan. Tapi aku juga tahu bahwa pelukannya malam itu adalah bentuk penerimaan. Ini merasa cukup, meski hanya bersamaku. Setiap pagi, saat aku melihatnya bersiap ke sekolah dengan penuh semangat, aku tahu satu hal. Hidupku memiliki makna. Aku tak lagi merasa hampa. Tak lagi merasa kehilangan, karena aku sudah menemukan harta paling berharga dalam hidupku, anakku. Dan aku tahu, selagi ia ada bersamaku, aku bisa melewati apapun. Ia bukan hanya anakku. Ia adalah sahabatku, penyemangatku, cahaya di hari gelapku. Ia adalah alasanku untuk terus berjalan, tak peduli seberapa berat jalan yang harus kulalui. Aku tidak lagi menunggu seseorang untuk menyelamatkanku, karena aku sudah diselamatkan. Oleh tawa kecilnya, oleh tangannya yang menggenggamku, oleh panggilannya yang sederhana namun penuh arti, ibu. Hari itu dimulai seperti biasa. Aku sedang duduk di ruang tamu kecil kami, membantu anakku mengerjakan tugas sekolah. Udara sore cukup sejuk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, hidup kami terasa damai. Tidak sempurna, memang, tapi cukup. Cukup untuk membuatku merasa tenang. Lalu pintu rumah kami diketuk. Ketukan itu berat, pelan tapi tegas. Hatiku langsung terasa tak nyaman. Aku tak tahu kenapa. Tapi ada firasat aneh yang menyelinap ke dalam dada. Perlahan aku membuka pintu, dan di depan sana berdiri seseorang yang tak pernah kuharap akan kulihat lagi, suamiku. Pria yang dulu meninggalkan aku dan anak kami tanpa rasa bersalah. Penampilannya jauh dari yang terakhir kali kulihat. Wajahnya lebih tirus, matanya kuyu, dan tubuhnya tak lagi tegap. Ia terlihat seperti seseorang yang kehilangan arah. Dan mungkin memang itulah yang terjadi. Aku berdiri membeku, tak mampu berkata apa-apa. Dalam beberapa detik yang terasa seperti selamanya, hanya keheningan yang berbicara. Di balik punggungku, anakku berjalan menghampiri dan berhenti di sampingku. Ia menatap pria itu dengan mata polos, mata yang seharusnya menjadi cermin kenangan, tapi kini hanya berisi tanda tanya. Boleh aku bicara? Suara suamiku akhirnya terdengar, pelan dan ragu. Hanya sebentar saja. Aku menatapnya tajam, berusaha mengendalikan emosi yang meletup di dadaku. Wajah pria yang pernah kucintai itu kini tampak asing, menyakitkan. Namun aku tidak ingin membuat pertunjukan di depan anakku. Aku mengangguk singkat, lalu mempersilakannya masuk, tapi hanya sampai di ruang tamu. Ia duduk, namun tak langsung bicara. Lama ia menatap anak kami yang sudah tumbuh jauh lebih besar dari terakhir kali ia lihat. Anak kami hanya duduk diam, bingung. Ayah minta maaf, katanya akhirnya, suaranya parau. Aku salah, aku bodoh. Aku percaya pada wanita itu dan semua yang dijanjikannya. Tapi sekarang, dia pergi. Setelah mengambil semuanya dariku, aku kehilangan segalanya. Pekerjaan, uang, bahkan harga diriku. Hatiku berdenyut perih bukan karena masih mencintainya, tidak. Luka itu sudah lama kering. Tapi karena aku tahu betul bagaimana rasanya kehilangan arah. Namun bedanya, aku bangkit. Sementara dia datang hanya saat hidupnya runtuh. Aku datang bukan untuk minta dikasihani, lanjutnya. Tapi, aku ingin minta maaf. Sama kamu, sama anak kita. Aku tahu aku sudah mengecewakan kalian. Aku cuma ingin diperbolehkan untuk mengenalnya kembali. Walau sedikit.
Aku menatap anakku. Ia hanya menunduk menggenggam ujung bajuku dengan erat. Ia tidak marah, tidak juga senang. Ia bingung dan mungkin kecewa. Anak itu telah belajar hidup tanpanya. Dan aku tahu meski darah mereka sama, kehadirannya kini bukan jawaban dari kekosongan yang dulu ia tinggalkan. Aku memaafkanmu, kataku lirih. Dan aku melihat kilatan harap di matanya. Tapi aku melanjutkan. Tapi memaafkan bukan berarti menerima kembali. Hidup kami baik-baik saja tanpamu. Aku yang membesarkannya. Aku yang menenangkannya. Saat ia menangis malam-malam karena rindu, seseorang yang tak pernah kembali. Suamiku tertunduk. Aku tahu aku tak layak, tapi bolehkah aku tetap datang kadang-kadang? Menjadi bagian kecil dalam hidupnya? Aku menatap anakku. Kamu ingin itu, nak? Anakku diam lama, lalu mengangguk kecil. Boleh. Asal jangan buat ibu sedih lagi. Itu kalimat yang menghancurkan segalanya dalam diriku dan, kupastikan, dalam dirinya juga. Penyesalan terpampang jelas di wajah suamiku. Tapi aku tahu, penyesalan tak akan pernah bisa membeli kembali waktu yang hilang, tangisan yang pernah jatuh, dan luka yang telah tertanam dalam hati kami. Ketika ia pergi sore itu, kami hanya saling mengangguk. Tak ada pelukan, tak ada janji, hanya keheningan yang mengantar langkahnya keluar dari pintu rumah kami. Kali ini aku yang menutup pintu dan tak merasa hancur lagi. Karena aku telah selesai dengan masa lalu. Hidupku kini bukan tentang dendam atau luka. Hidupku adalah tentang cinta dan kekuatan yang kutemukan dari anakku. Dan dari diriku sendiri. Setahun telah berlalu sejak hari itu, hari ketika masa lalu berdiri lagi di ambang pintu, membawa penyesalan yang sudah terlalu terlambat. Aku tidak menyesal membukakan pintu, karena dari sanalah aku benar-benar bisa menutupnya. Bukan karena dendam, tapi karena aku sudah tuntas dengan luka. Hidupku bersama anakku kini terasa seperti musim semi setelah badai panjang. Hangat, tumbuh, penuh warna. Kami tidak hidup mewah, tapi ada ketenangan dalam kesederhanaan. Aku telah membesarkan usaha online kecilku menjadi bisnis. Rumahan yang mulai mendapat pelanggan tetap. Dari menjual kebutuhan harian, aku berkembang menjadi reseller pakaian dan perlengkapan anak. Aku belajar desain grafis sendiri, mengelola media sosial usahaku, bahkan mendapat beberapa tawaran kerjasama dari pemilik toko daring lainnya. Aku juga memutuskan kembali kuliah, mengambil kelas malam di universitas. Terbuka demi meraih gelar sarjana yang sempat kutinggalkan. Itu bukan keputusan mudah. Tapi aku melakukannya demi masa depan yang lebih baik. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk anakku, agar ia tahu bahwa tak ada kata terlambat untuk bermimpi dan belajar. Setiap malam setelah ia tidur, aku duduk di meja kecil di dapur, menatap buku dan layar laptop, mengerjakan tugas sambil sesekali menyeruput teh hangat. Capek? Iya, tapi bahagia. Karena semua ini kulakukan bukan karena terpaksa, tapi karena aku memilih untuk menjadi lebih kuat. Anakku tumbuh jadi pribadi yang luar biasa. Ia penuh kasih, sopan, dan punya empati tinggi. Ia belajar dari caraku menghadapi hidup, bukan dari kata-kataku, tapi dari perbuatanku. Dan setiap kali ia berkata, "Ibu capek ya? Sini aku pijitin." Hatiku terasa seperti dipeluk dunia. Anak itu, ia membuat semua perjuanganku berharga. Kadang mantan suamiku datang menjenguk, sesuai kesepakatan. Tidak sering, tidak juga akrab. Tapi aku tak lagi merasa takut atau goyah. Aku sudah selesai dengannya. Dan yang lebih penting, anakku kini tahu bahwa ia tidak pernah kekurangan cinta, meskipun hidup tidak menghadirkan kami dalam satu keluarga yang utuh secara bentuk. Suatu sore, saat kami duduk berdua di balkon kecil sambil memandangi langit senja, anakku bertanya, "Bu, kalau aku besar nanti, boleh nggak aku bahagiain ibu?" Aku tertawa kecil mengusap rambutnya. "Nak, kamu sudah bahagiain ibu setiap hari. Nggak perlu tunggu besar." Ia memelukku erat. "Tapi nanti aku mau beliin rumah yang lebih gede, yang ada taman dan kolam ikannya. Ibu nggak usah kerja lagi. Ibu tidur-tiduran aja, aku yang kerja." Tangisku tak bisa kutahan. Tapi bukan tangis sedih. Itu adalah tangis dari seorang ibu yang akhirnya tahu, perjuangannya tak sia-sia. Anakku bukan hanya tumbuh, tapi juga belajar mencintai dan menghargai dengan cara paling tulus. Hari-hari ke depan mungkin masih penuh tantangan. Aku tahu hidup tak selalu ramah, tapi kini aku tidak takut lagi. Aku sudah melewati badai, dan aku tahu caranya bertahan. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa membangun kembali hidup dari puing-puing yang ditinggalkan. Dan lebih dari itu, aku membangunnya dengan cinta. Kini, setiap langkahku bukan lagi tentang membuktikan diri pada siapapun. Bukan untuk membalas masa lalu, tapi untuk merayakan masa kini dan menyiapkan masa depan yang hangat dan layak. Hidupku bukan lagi tentang siapa yang meninggalkanku, tapi tentang siapa yang tetap tinggal. Dan anakku, dialah satu-satunya yang sejak awal tak pernah pergi. Aku tak lagi menunggu bahagia datang, karena aku telah menciptakannya sendiri.
Dan akhirnya Man, aku tahu, aku menang.